إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang salat Jumat yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak terbilang, yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya dan memberikan rizki kepada seluruh makhluknya, dan kita diciptakan dalam keadaan yang sebaik-baik bentuk, dan kepadanya lah kita akan kembali. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah selalu kepada baginda yang mulia, kedua hasanah kita sepanjang masa, Rasulullah Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga selalu sampai kepada para keluarganya, para sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq yang telah setia menemani dakwah beliau, menemani hijrah beliau dari Mekah ke Madinah, dan sahabat Umar bin Khattab Al-Faruq yang dimana pada masa khalifatnya yaitu terjadi futuhat Islamiyah, meluasnya kekuasaan kaum muslimin, dan sahabat Utsman bin Affan Dzunurain wal Hijratain yang 2 kali hijrah baik ke Habsyi maupun ke Madinah, dan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah di mana pada masa khalifah beliau yaitu terdapat kemajuan dalam ilmu bahasa dan tertib masa pemerintahan. Saudaraku yang beriman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir Khatib senantiasa berusaha untuk mengingatkan khususnya pada diri saya pribadi dan umumnya kepada saudaraku semuanya kaum muslimin, itu marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon dan berdoa semoga Allah senantiasa membimbing, memberikan hidayah untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarangnya. Saudaraku yang beriman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu terus berjalan. Baru kemarin kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Sekarang sudah memasuki bulan Syawal. Pada dasarnya ada 2 target utama ketika kita melaksanakan serangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu berusaha untuk mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari kitab Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ujung akhir ayat tentang ibadah shaum, ibadah puasa tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita agar kiranya ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik sholat berjamaah maupun puasa Ramadan, tilawah dan tadarus Al-Quran, zikir dan doa, semuanya berujung pada peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga seluruh rangkaian ibadah kita, sholat kita, siang kita, puasa kita, tadarus kita, zikir dan doa serta seluruh ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan takbir besar yang kedua yang berangkat dari hadis Rasulullah SAW, yuk kita mohon agar kiranya Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang jalankan ibadah puasa dan suci Ramadan, insya Allah dengan penuh dengan keimanan, berangkat dari nilai-nilai keimanan, teliti, berusaha dengan seksama menjalankan ibadah puasa, maka kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita semua. Kini kita telah berada di bulan Syawal, Syawal Idul Fitri. Idul Fitri artinya kembali kepada suci, kepada fitrah, yaitu fitrah manusia yang cenderung kepada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran, dan juga nilai-nilai kejujuran. Para ulama dan juga para ahli pendidikan memformulasikan tentang makna fitrah. Apa sebenarnya fitrah itu? Yang pertama, fitrah adalah ketetapan dasar manusia, asal penciptaan manusia yang cenderung pada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kejujuran, dan juga nilai-nilai kesucian. Sehingga pada dasarnya manusia yang memiliki 4 potensi rohani, baik itu akal yang dapat membedakan yang benar dan salah sebagai pengembangan daya nalar dan fikir serta pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga yang kedua potensi rohani yaitu qalbu hati, yang ketiga adalah fitrah, dan yang keempat adalah nafs atau nafsu. Keempat potensi dasar manusia inilah yang harus dikembangkan pada nilai-nilai yang hanif dan lurus, yaitu dengan berbagai amaliyah ibadah sebagaimana yang kita berusaha laksanakan
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Kemudian makna yang kedua yaitu fitrah juga berarti yaitu mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari Al-Qur'an surat yang ke-7 Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bahwa sesungguhnya setiap insan manusia yang akan lahir ke dunia ini telah diadakan kesaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum, yaitu mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya yang menciptakan segala sesuatunya di muka bumi ini, sehingga bahwa calon manusia tersebut mengakui qalu bala syahidna, benar sesungguhnya Engkau adalah Tuhan kami. Ketika lahir ke dunia yang beriringan dengan proses yaitu membawa nilai-nilai fitrah cenderung kepada ketauhidan, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu makna fitrah adalah Imam Al-Ghazali mengartikan adalah al-gharizah, insting yang selalu cenderung kepada nilai-nilai kebaikan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai yang hanif, yang lurus, nilai-nilai yang menginginkan akan turunnya rahmat, hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lewat seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita, menuntun kita, menggembleng kita dalam madrasah di bulan suci Ramadan dengan kurikulumnya yaitu siam puasa Ramadan, tilawah, tadarus Al-Quran, zikir dan doa, infak, sedekah, zakat, baik fitrah maupun mal, serta seluruh ibadah-ibadah yang lainnya. Kita berharap agar kiranya kita dapat mencapai derajat iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada hari kemenangan kemarin, Idul Fitri, benar-benar sebagai momentum untuk senantiasa saling mengikhlaskan, membukakan pintu maaf kepada saudara kita, sehingga di bulan Syawal ini yang merupakan bulan peningkatan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita mencapai derajat takwa dan juga fitrah yang cenderung kepada nilai kebaikan, kesucian dan juga kejujuran. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan makna serta hakikat hikmah dari Idul Fitri sesungguhnya juga yaitu merupakan suatu kenikmatan iman dan Islam yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Setelah kita beribadah selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan, maka kemarin adalah hari kemenangan di mana seluruh umat Islam seluruh dunia merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah. Kalau kita lihat ada yaitu semacam benang merah yang menghubungkan di mana sifat dakwah itu akan tumbuh dan secara universal dan menyeluruh, bukan hanya antar negeri atau daerah, tetapi juga seluruh kaum muslimin di seluruh belahan dunia. Ini pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengupgrade, mencas keimanan kita agar kedepannya menjadi lebih baik, karena 11 bulan yang akan datang tentunya penuh dengan tantangan dan ujian. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan menjadi hamba yang robbani, yaitu yang beribadah di bulan suci Ramadan, kemudian melanjutkan ibadah di bulan suci-suci yang akan datang. Pasca Ramadan di bulan Syawal dan seterusnya, tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap melaksanakan sholat berjamaah, tetap melaksanakan tadarus Al-Quran, tetap untuk senantiasa hadir dalam taklim dan kajian, tetap untuk senantiasa berzikir dan doa, berinfak dan sedekah, serta ibadah-ibadah yang lainnya, baik ibadah dalam tataran khusus maupun secara am dan umum. Oleh karena itu kita menghindari yaitu hamba menjadi Ramadanium, artinya adalah hamba yang hanya beribadah di bulan suci Ramadan saja, sehingga pasca Ramadan kembali menjadi jauh dari Allah, kembali terlelap dengan kehidupan dunia dengan beraneka ragam, kembali menjadi lupa dan terlalaikan jauh dari kehidupan akhirat. Dan inilah yang tidak kita inginkan. Lewat Ramadan tentunya akan bersigoh mewarnai kehidupan kita menjadi yang lebih baik.
Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah, tuntunan, dan juga kemudahan untuk kita semua untuk tetap istiqomah beribadah pasca bulan Ramadan ini, tetap hadir untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap hadir dalam kegiatan sholat berjamaah, tetap membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tetap berzikir dan doa seraya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama perwakilan pengurus DKM Masjid Utuah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga pula dalam kegiatan sehari-hari ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan menjadikan kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kami pun mohon maaf apabila dalam penyediaan tempat sarana ibadah tentunya masih jauh dari sempurna, kekurangan di sana sini, belum memaksimalkan untuk bisa memberikan kenyamanan, ketenangan, kedamaian, tempat yang baik kepada seluruh jamaah. Kami mohon maaf. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi, dan semoga persaudaraan kita bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat di bawah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum salawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana ya arhamar rahimin. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslima fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi ma yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam.